pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan sehat. Dan semoga juga salam serta sholawat dari kedua saya ucapkan terima kasih Bapak kepada Bapak Jumeri selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan waktu kepada kami untuk audiensi Bapak. Saya ucapkan terima kasih juga pada teman-teman semua perwakilan dari beberapa kabupaten yang ada di Jawa Tengah atas kehadiran di sini. Ini kelompok apa dulu? Saya perkenalkan diri. Kami adalah dari kumpulan Bapak, jadi kumpulan guru-guru dan tenaga pendidikan honorer non kategori yang usianya sudah 35 tahun ke atas semua. Jadi kami soal di sini pertama kami ingin silaturahmi dengan selaku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua di sini untuk meminta bimbingan kepada Bapak dengan kondisi kami, status kami yang sekarang sudah kami juga tidak tahu harus dibawa kemana gitu Pak. Kemudian yang ketiga, kami mau minta izin karena dalam waktu dekat kami akan melaksanakan rakornas yang akan diselenggarakan di Jakarta. Adapun dalam rakornas tersebut kami mempunyai dua agenda. Yang pertama adalah kami memohon kepada Presiden ya, untuk menerbitkan kepres bagi kami guru dan tenaga pendidik honorer non kategori yang usianya 35 tahun ini untuk diangkat PNS atau PNS. Yang kedua Bapak, ini karena kami juga sebenarnya kalau kami ini yang dari provinsi sudah tidak ada masalah karena apa? Kami sudah UMK semua Bapak. Terima kasih juga mungkin ini atas perjuangan Pak Jumeri dan Pak Kami juga yang sudah memberikan kami ya sudah agak layak gitu Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Namun perlu dipahami juga ketika teman-teman di daerah lain Bapak, karena kami itu juga kan tidak hanya mengatasnamakan sebagai Jawa Tengah saja. Jadi ada 34 provinsi yang kami bergabung dan ada sekitar 500 lebih kabupaten yang jadi itu banyak teman-teman di daerah yang ternyata masih jauh dari banyak, jadi jauh dari nah ini kami menjadikan agenda kami memohon juga kepada pemerintah untuk meng-UMK-kan teman-teman guru honorer PPK GTK yang ada di Indonesia untuk UMK semua dan dialokasikan dari APBN. Jadi maka kan Bapak ini mungkin agar tidak terlalu lama Bapak masih banyak kegiatan, jadi saya hanya menyampaikan ini. Oke, terima kasih. Sudah janjian? Sudah. Jam berapa? Jam 2. Masih lama ya? Oke. Dan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Bu siapa? Tino Bulan dari Tino ya? Tino. Bulan saja. Bulan mau begini. Karena perkenalan kemarin Tino Bulan dari. Oke juga teman-teman, saya baru tahu istilah GTT non kategori ya. Itu yang GTT setelah K2 itu ya. Iya. K2. Jadi yang K2 juga masih ada yang di daerah ya. Jadi ini masing-masing punya perkumpulan sendiri gitu ya. Iya. Jadi yang K2 yang kelompok non kategori, kemudian K2 ada sendiri punya organisasi juga gitu. Iya. Terus ini hanya menampung yang lebih dari 35 atau juga GTT non honorer non kategori semua. Iya, 315. 315 ya. 315 punya perkumpulan sendiri ya. Jadi begini memang yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran di Dinas Pendidikan dan mohon maaf mungkin saya tidak tahu jumlah persisnya yang mewakili berapa, saya pikir hanya 6 orang. Ini ruangannya itu ada ruang di dalam itu mungkin tidak cukup ya, ini kita terima di Kanodo ini sama juga kita tamu-tamu Pak Gubernur, Pak Wagub juga diterima di sini. Jadi
Bapak Ibu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah berjuang untuk mendidik anak-anak Jawa Tengah dalam pengajaran pembelajaran. Dan memang kenyataannya jumlah GTT di sekolah negeri kita masih mungkin 12 ribuan lebih ya. Berapa Pak? 2 ribuan lebih yang GTT, kemudian PNS-nya 28 Pak, 28 ribu. Jadi memang ini masih cukup banyak dan pemerintah provinsi sudah mencanangkan untuk memberi UMK untuk teman-teman itu. UMK itu dasarnya adalah UMK kabupaten kota ditambah 10% bagi yang S1 linear dan 24 jam. Nah ini untuk yang bulan ini sedang proses, kita sedang berjuang untuk perbulan segera turun dan nanti pemberkasan segera kita laksanakan dan mudah-mudahan dalam tidak terlalu lama bisa segera dicairkan untuk guru-gurunya. Saya juga ada kepala sekolah yang mengatakan kepada guru-gurunya bahwa nanti poso terlunasi bilang itu. Saya kira tidak benar, jadi kita sedang berusaha untuk secepat mungkin untuk mencairkan itu. Ini memang ini banyak fenomena yang terjadi, diantaranya GTT itu nanti yang non-linear itu dibiayai dengan kegiatan yang ada di sekolah. Kita titip uang BUSDA, uang BUP. Nah bagi yang non-linear, S1 non-linear yang mengajar di SMA, SMK, kita beri kesempatan untuk digelontorkan dari kegiatan. Nanti caranya biar sekolah yang mengatur. Nah, yang S1 linear itu nanti masuk ke honorer BTT yang UMK ini. Nah sedangkan untuk SMK yang produktif, misalnya tidak S1, dia bisa menunjukkan sertifikat pengakuan keahliannya dari dunia usaha itu bisa kita beri. Karena memang SMK mungkin punya kebutuhan khusus, jadi ada ahli ukir yang tidak S1 gitu. Ahli tari dia lebih hebat daripada yang S1. Nah kehebatan itu harus ada pengakuan dari Dudi dan mungkin dari lembaga sertifikasi. Nah terkait dengan tadi untuk Mukernas ya, atau Rakornas ini honorer non kategori ini ya prinsipnya kami persilakan, nanti berarti kan semua guru akan hadir. Nanti kita gini Bapak, karena kemarin juga sudah ada untuk tidak semua hadir. Kasihan kalau anak-anak ketinggalan. Ya makanya menyediakan pos pembelajaran sehingga mungkin sistem perwakilan, saya kira tidak harus besar, tapi yang penting kualitas pertemuan itu baik gitu. Karena memang kalau mau semua ya biayanya mahal, kemudian juga risiko meninggalkan pos itu mungkin paling nggak 2 hari ya. 2 hari meninggalkan pembelajaran, ya lumayan juga anak-anak tidak mengajar itu tidak malah menimbulkan citra negatif. Jadi kita harus menghindari jangan sampai kita sebagai guru itu mendapat stempel-stempel yang tidak baik dari masyarakat. Karena kita bagaimanapun kita memegang peran penting amanat yang harus menjadi teladan yang baik untuk anak-anak. Dan itu kapan? Ini masih kita insya Allah tanggal 20 ini. Ya. Tapi kita kan juga ini sedang mengumpulkan dari masing-masing DPR, kabupaten dan bupati. Jadi itu sudah Dukungan itu berupa apa? Berupa rekomendasi dukungan terhadap kedua kegiatan. Kalau yang kedua sudah kita mendukung. Jadi kita sudah minta kepada bupati wali kota, memang di Jawa Tengah sendiri juga tidak semua bupati wali kota memberikan. Ada yang belum memberi, ya. Bahkan ada yang dijanjikan 100 misalnya, guru SD SMP itu. Jadi kami Pak Ganjar juga sering minta ke saya untuk merekap bagaimana peran serta kabupaten kota untuk masalah GTT ini. Kita memang ada beberapa pemerintah yang dan memang timbul kesenjangan juga antara guru GTT provinsi dengan guru GTT kabupaten. Seperti Seragen itu di sana hanya menerima sekitar 750. 750 ya? 750 sama dengan SD ya? Belum ya?
Pemalang itu baru dijanjikan 100. 300 Pak. Ada 300. SD. SMP berapa Bu? Nah, jadi memang itu masih memprihatinkan, apalagi mungkin provinsi di luar Jawa ya. Iya Pak, Di itu luar lebih parah lagi. Jawa Tengah, mungkin Jawa Barat sudah, Jawa Timur 250 juga. Ada yang cuma 50.000 ada Pak. Itu ya. KTU Itu aja 3 bulan sekali Pak. bulan sekali. Iya, kadang kita 2 bulan nunggu bos pulang dulu. Oh, pakai uang bos? Ya, cara gimana caranya? Ya, ya. Jadi memang ini masih memprihatinkan ya. Jadi sedangkan kondisi guru ASN kita juga Jawa Tengah itu setiap tahun 1.600-an yang pensiun. Penggantiannya terlambat. Jadi kita ada di dinas kita saja ini prihatin, nanti bapak-bapak eselon 3, eselon 4 itu pensiun, pelapisnya itu juga terlambat karena memang stok nggak ada. Jadi memang di semua lini ini kantor-kantor dinas lain juga sama. Nah, saya kira kita pada agenda kedua yang tentang UMK itu kita setuju untuk kabupaten kota, pemerintah provinsi memberikan APBN. Bahkan ini saya sedang membuat proper dengan menteri ini. Saya kemarin mengumpulkan beberapa guru SMP, SD, TK, SMA untuk bahan masukan kepada kementerian. Jadi saya punya pemikiran gini, kalau GTT itu diberi 2 UMK misalnya, jadi satu dari pemerintah pusat berupa tunjangan profesinya, jadi GTT juga yang mendapatkan sertifikat kompetensi itu nanti dapat sertifikat itu, tapi pemerintah daerah juga memberi honorarium. Nah, kalau itu 2, terus saya pernah ditanya Mas Menteri, gimana Pak Jubari untuk pemerataan guru? Ya, kalau pemerataan guru tidak usah berpikir negeri dan swasta, yang ada aja kita anggap sudah ada guru itu. Hanya bagaimana guru tingkatkan kemampuannya, kompetensinya, kemudian diberi penghargaan yang layak. Tapi ini kan baru konsep, baru pemikiran, belum sampai ke sana. Sedangkan pemerintah pusat sendiri kan sekarang sudah membuka ruang untuk di BOS itu sudah mencapai 50%. Itu untuk bisa untuk honorarium. Nah, sehingga separuh dari uang itu bisa untuk honorarium. Tapi nanti akan menggerus uang sekolah. Jadi permasalahan yang saya temukan di beberapa sekolah ya, SD, SMP, itu saya mengunjungi SD di daerah Pringapus sana, di pedalaman Kabupaten Semarang. Itu dia muridnya 100 rolas, dapat dana BOS itu Rp800.000 per anak. Otomatis uangnya itu 1 juta nggak ada, hanya 90 berapa dibagi 12 bulan. Dan sekolah itu memang tidak bisa ngecat, tidak bisa memberi apapun, dan nggak bisa. Nah, sedangkan pemerintah daerah jangankan memberi di Kabupaten Semarang sudah diberi UMK toh. Ini Semarang ada Kabupaten Semarang. Sudah diberi UMK ya. Cuma tidak ada BOSDA. BOS dari kabupaten tidak ada. Ini memang berat. Jadi sekolah negeri sekarang nggak boleh mungut, tapi tidak ada support dari pemerintah daerah. Semua jaganya dari BOS pusat. Nah, untungnya Jawa Tengah ini yang di bawah provinsi ini kita mendapat BOS dari pusat, kemudian BOS BUP untuk yang negeri ya. Di BUP itu dalam rangka untuk ke sana, untuk bisa sekolah itu lebih sehat. Sehingga sebenarnya ada 2 uang di sekolah negeri. Ini semua di SMA, SMK atau hanya SMP? Termasuk SMP. Ini SD aja, bedanya SD. Dari mana Pak? Banyumas. Banyumas. Udah dapat 750 dari tenaga pendidikan. Penjaga sekolah Pak. penjaga sekolah. Iya. Dari Pemda dapat berapa? Kalau yang penjaga itu paling tinggi cuma 800. Iya. Berapa? Guru 1 juta. 1 juta. Iya. Itu cuma per 3 bulan Pak. Oh, 3 bulan. Iya. Terus dulu di PTT mana? Di mana SD Pak? Saya di SD Pak. SD. Penjaga SD. SD. Iya. Bulan sekali dapat itu 2,4 nih. Kalau iya. Itu 2,4 juta. Itu udah rutin. Dia udah lumayan itu udah Bisa tersenyum sedikit Pak. rutin. Iya, sudah bisa tersenyum. Iya. Iya. Kita saja sebenarnya masih belum puas dengan itu ya, masih pengennya kita berharap lebih tinggi lagi. Nanti kalau proposal kita atau mungkin
usulan kita ke Menteri bisa diakomodasi, ini kan sedang proses juga. Nah, memang tadi kalau kita bisa dapat dua saja, dua UMK sudah seperti pegawai negeri. TPG sendiri kan kita juga di sini sebagian ada sudah sertifikasi, ada yang sudah setahun tapi kan tidak pernah bisa dicairkan. Ya memang sementara regulasinya masih untuk guru tetap. Guru tetap di sekolah negeri berarti PNS atau guru di tempat di yayasan itu GTY. Nah ini kan juga seiring dengan bergulirnya waktu, jadi kita berharap Mas Nadiem atau mungkin usulan-usulan kita ke Jakarta di akomodasi oleh kementerian nanti bisa juga terjadi perubahan. Nah, kita berharap seperti itu. Kemudian kita juga memberi kemudahan untuk guru GTT menempuh PPG. Saya kira semua kabupaten sudah ya, kita provinsi sudah membuka keran untuk PPG. Memang juga itu kemampuan mendekat itu juga terbatas. Jadi kemampuannya belum lagi yang ada di Kemenak. Jadi kemarin datang asosiasi guru PAI juga datang ke sini untuk. Nah PAI itu lebih lagi, setahun se-Indonesia itu hanya 1.000 kuotanya. Masih ada kira-kira kemarin berapa ya, tunggaan guru itu ada berapa puluh ribu yang belum ada 32.376 guru agama Islam se-Indonesia yang belum PPG. Berarti kalau nunggu 1.000 per tahun, 30 tahun itu. 30 tahun baru selesai ya Pak ya? Selesai ya, setelah pensiun itu. Nah ini Pak Bambang sudah datang, ini Pak Bambang itu kabit ketenagaan kita. Bro. Potong padi rame-rame ini. Pak Bambang ini kepala bidang ketenagaan yang ngurusi tentang guru. Ini Pak Bambang tadi teman-teman itu dari honorer non kategori itu akan merencanakan untuk mukernas, rakornas di Jakarta. Ini apa Pak? Ternyata yang tidak masuk K2. Nah, dari kebetulan ini usia di atas 35. Sudah tidak bisa PNS, tidak Ada ya ternyata ya. Ini melanjutkan biar kami itu Apa berita itu tidak sampai ke sini Pak? Apa berita yang kami guru dan tenaga pendidikan non kategori yang usia 35 masih banyak di sekolah-sekolah, tidak sampai di sini Pak beritanya. Ya tidak sampai di sini Oh, karena tidak dulu tidak masuk ke dalam usulan yang dari kabupaten kota itu. Kemudian GTT di mana? Ya Pak, saya kebetulan ada punya ide untuk berdiri SMK Tulung di Klaten. SMK Tulung. Ya, baru 10 tahun. Tapi kami ada 69 itu PNS-nya hanya 14, 55 GTT. Yang bikin kami nangis Pak, itu udah PNS-nya pengen 24 jam dilalui jabatan, tinggal sidik, ya GTT-nya tinggal banyak, kami kepake, kalau kami besok nggak, tapi mau kemana, makanya kami nangis ke Pak. Itu sudah dilaporkan kita ya, waktu P3D itu loh. Ya, Pak. Dan tidak ada istilah yang punya kategori 2 itu kabupaten kota. semua kan masuk provinsi datanya. Iya. Tidak ada kategori. Ya. Dan sekarang masih GTT di negeri. Ya, kalau kami ini bahasanya bukan antar jenjang Pak, tapi senasib sepenanggungan. Kami dari Ada SD, SMP, dari Pak. SMP, dari SMK jadi satu. Nah yang SMA dan SMK, SMP yang GTT di negeri kan sudah masuk ke kami datanya itu. Iya. Dan insya Allah nanti kalau Pak Jumeri sudah ketemu Pak Gubernur, kita akan segera cairkan untuk GTT yang SMA SMK. SMP itu rencananya sih kapan Pak? Akhir Februari ini ya. Datanya sudah masuk. Cuma yang SD SMP ini memang dulu ya orang tua kita itu kan terus
anu ya, dipisahke dipisahke ya. disediakan. Tapi banyak kabupaten kota yang kaya raya yang bisa malah menggratiskan sekolah swasta itu ya ada. Apalagi umpamanya GTT kecil saya kira. Gitu. Tapi mengapa ini ya ada yang mungkin yang belum bisa ya. Dan kami juga memberi honor untuk GTT, PTT kabupaten kota yang SMA SMK itu juga sebesar UMK-nya, tidak Itu kami terima Pak, sudah tiap bulan. Sejak kami ke provinsi kali ini. Yang teman-teman yang di SD SMP ini yang masih belum jelas ya, nanti mungkin bisa disampaikan di kabupaten mana berapa dan untuk kontrol juga nanti Pak Zum kita Ya, jadi sebenarnya saya membutuhkan data itu. Data, saya lewat Pak Jipar ini dibantu. Iya, boleh. Purbalingga ngasih berapa, Banyumas ngasih berapa, Kebumen, Cilacap berapa, nanti saya mau datanya, SD diberi berapa, PTT berapa itu supaya kita punya data. Nanti untuk bahan Pak Gubernur, saya sampaikan Pak Gubernur untuk menyampaikan ke Bupati. Bupati Wali Kota. Sebenarnya gini Bapak Ibu, ini ada ya, kalau tidak salah itu dulu ketika PNS Kabupaten Kota, guru-guru itu dilimpahkan ke provinsi itu gajinya tidak dipindah ke provinsi. Gaji itu tertinggal di Kabupaten Kota. Tidak dibawa ke sini, tidak dilimpahkan ke sini, tidak. Gitu. Jadi sebenarnya dana itu memungkinkan untuk Bupati Wali Kota itu berbuat lebih baik untuk pendidikan. Karena ada tinggal uang yang ketika kita merdeka tahun 2017 dari saya itu diberitahu oleh pejabat di Kabupaten Semarang, Pak Jumir tenang aja, gajinya masih ada di sini, uangnya itu masih tertinggal di kabupaten 11 miliar, gitu gaji kami, gaji guru kami itu. Nah, tapi kami dari provinsi lah, provinsi tidak ada tambahan duit untuk menggaji itu. Jadi sebenarnya cara hitung-hitungan ngerkasanya provinsi sebenarnya pemindahan itu. Tapi ini karena amanat undang-undang, perintah undang-undang ya Pak Gubernur melaksanakan. Nah, ini celahnya ke sana. Nah, nanti saya minta data itu supaya nanti kami rekap, terus kami laporkan ke Pak Gub, kondisinya seperti ini. Kabupaten kota kita penghargaan kepada guru itu seperti ini. Nah, nanti luar Jawa Tengah itu Rodombose itu ya. Kita mementingkan yang Jawa Tengah dulu. Jadi Pak Gub tentu kan kalau akan udah provinsi lain kan juga repot nanti. Pak Gub bisanya kan jewer Bupati Wali Kota untuk masa itu yang pertama. Ini Pak Bambang ini yang 35 itu nulis nasi PP gitu. Hasilnya sudah nggak bisa, P3K kan nggak bisa. Terus ini Pak Bambang, ini adanya linearitas ini Pak Bambang itu juga mengusul kami Pak Bambang. Jadi artinya gini, teman-teman yang tidak linear dan tidak memiliki jam 24 itu ada sebagian itu yang harus dengan terpaksa mengajukan surat pengunduran diri, walaupun mereka beliau itu sudah puluhan tahun juga sangat memberikan Bapak gimana di masa mudanya beliau berjuang berharap akan ada kebaikan dari pemerintah, tapi ketika masa tuanya, ketika anak-anak sudah besar, ketika mereka membutuhkan dana untuk anak-anaknya sendiri, mereka itu saja harus berikan untuk perusahaan. Jadi sangat luar biasa sekali. Iya, ya. Saya paham kan. Jadi seperti yang disampaikan Pak Kepala Desa tadi itu, ketika rame-rame kami mengambil atau kami dipasai guru negeri di SMA SMK SMK yang jumlahnya itu kurang lebih 30.000 orang, itu kami tidak serta-merta juga dilimpahi uang sejumlah itu untuk gajinya, tapi gaji itu tetap di kabupaten kota. Maka saya lihat kabupaten kota itu ada yang tenang-tenang tapi menyejahterakan kabupaten kotanya, ada yang merasa tidak kaya tapi ternyata membangun apa-apa, itu betul terjadi. Dan sebaliknya di provinsi ini ketambahan anak sekian banyak itu tidak juga ditambahi dengan logistiknya, kan saya puru gitu loh. Ya itu yang terjadi. Tapi tidak apa-apa, itu memang masalah lain di negara kita. Untuk yang lebih dari 35 ini, itu yang kami masalahkan justru yang paling berat itu adalah yang tidak linear. Misalnya S1-nya komputer mengajar olahraga seperti itu. Ya.
saya satu-satunya guru GTT yang ngajar bahasa Inggris. Kemudian mulai tahun 2012 datanglah PNS. Bergeser. Ya, dalam 3 tahun ada 3 PNS mapel bahasa Inggris. Itu Pak. Nangis saya Pak. Nah, sudah mapel bahasa Inggris, mintanya pakai minimal Pak 24 jam. 24 jam masih dipakai jabatan lagi 12 jam. Kalau Yang lainnya sibuk ngurusi sertifikasi. kalau tidak 24 jam memang tidak ada baginya. Bahasanya kan begitu Pak. Jadi ketika posisi sudah PNS masih ada jabatan lain ini yang memotong jam, sehingga yang sudah lama ini kan banyak berkurang. Nah permasalahannya kan begini Pak, yang maksudnya dari bulan itu sudah terpojokkan dia ini 35 itu dianggap aneh. Itu Pak yang jadi masalah kami itu. Karena pengertiannya dari atas itu hanya K2. Ya. Sedangkan kami jauh untuk yang PPTK atau ASN kami sudah tidak bisa. Tapi harus Satu-satu dulu ya. Ini yang mengajar S1 linear tapi tidak 24 jam ada enggak? Banyak, Pak. Banyak, Pak. Banyak. Kalau itu masih kami pikirkan ya Pak Jum ya. Karena GTT kami itu kan di samping yang memang 24 jam ke atas, kami juga mengurus yang tidak 24. Nanti kami akan buat indeks per jamnya berapa, tergantung dari hitungannya masing-masing. Yang jadi masalah itu memang adalah yang tidak S1 atau S1 yang mengajar tidak linear. Ini yang masih jadi beban di kami. Memang kami perintahkan untuk kepala sekolah itu, ya ini memang bukan dari saya, tapi dari kebijakan provinsi, sedikit sedikit untuk dikurangi yang tidak linear itu loh, supaya dia juga berkesempatan mengajar ke lain tempat, mengajar ke swasta yang lain dan sebagainya, supaya dia juga bisa mengabdikan begitu. Tapi kalau tidak linear dipertahankan terus, lama-lama nanti kepala sekolah itu saya panggil, loh, tidak linear ini tidak mendukung mutu pendidikan nasional. Mutu pendidikan nasional itu kan harus S1 linear, nah perlu tingkatkan lagi S2 dan sebagainya. Jadi mau bermutu kok tidak mau berupaya untuk dandani dasarnya bagaimana gitu. Nah sekarang ini teman-teman yang mungkin dulu sudah terlanjur kenal baik, dulu dititipkan oleh keluarganya, dulu bubak kawah atau bubak alas di sana, dan kebetulan jadinya ini yang menjadi masalah baru kami formulasikan. Bos 50% bisa untuk membayar guru GTT, tapi harus ber-NUPTK. NUPTK itu salah satunya adalah ya yang linear tadi. Jadi NUPTK itu persyaratan untuk bisa dibayar melalui bos tadi. Tapi ya harus bisa dapat NUPTK kan harus S1 dan linear. Nah ini memang ya menurut saya ada dua jalan ya. Kembali ke linearitas, jadi mengajar sesuai dengan lulusannya, atau yang kedua mungkin sambil bekerja sambil mencari apa S1 yang lain lagi, tapi ya repot ya. Kita gajinya aja berapa? Jadi PNS maupun P3K karena lebih dari 35. Nah sehingga nanti dalam sistem pendataan memang ini harus dimunculkan supaya tetap ada pengakuan terhadap honorer yang lebih dari 35 ini. Jadi memang kami sendiri belum bisa menjanjikan secara letterlah karena memang ini ada rekomendasi dari Kemenpan. Jadi sebenarnya pemerintah daerah termasuk pendidikan dan sekolah negeri itu ada aturan-aturan yang tetap masih mengacu PP 48 tahun 2005 yang melarang mengangkat honorer. Dan sekarang ada penekanan lagi. Kemarin saya ditanya BKD apa dasar kita mengangkat honorarium karena sudah ada PP 48 tahun 2005. Bahwa ternyata ada pemerintah daerah wajib mencukupi kebutuhan guru jika terjadi kekurangan guru. Karena kalau tidak, berarti kan tidak ada proses belajar mengajar di sekolah. Nah ini kita berlindung di balik PP nomor 19 2017 itu. Nah ini ke sana. Jadi nah setidaknya tadi ini kami catat, kami komunikasikan sehingga nanti di perhitungan guru itu ada bahwa ini ada itu memang Ya. bahwa ini kelompok ini ada gitu. Karena sudah tidak mungkin jadi PNS. Ini sebelum maka dari itu kita mau menuntut ke
Ya memang itu bisanya presiden membuat tadi kepres untuk memberi wildcard, istilahnya seorang pemain itu diberi dispensasi tidak ikut babak penyisian, langsung masuk babak semifinal. Mantap, mantap. Monggo nanti di Mukernas diperjuangkan, tapi dengan cara yang santun dan apa ya istilahnya. Ini dulu Pak dalam musyawarah besar termasuk di nasional itu kok tidak muncul ya? Sudah Pak, cuma waktu itu tidak ada pemilihan yang umur 35 ke atas. Jadi belum pernah ada pendataan yang kurang. Tapi sekarang pun sudah ada dengan sistem komputer kita memisahkan misalnya ada sekian ratus ribu guru itu yang 35 ke atas berapa, jadi kita sudah ada. Tapi memang begini ya? Ya mungkin juga 35 dulu ya. Iya. Kesempatan CPNS. Jadi gini ya teman-teman sekalian, wis ora usah kabeh dulu pindah di PNS ora PNS itu sekarang kalau pandai memilih jadi sama. Nyatanya PNS itu sangat sulit dong. Tes form itu mau isi apa yang proaktif betul. Sudah, menurut saya gini aja, pikiran kita sekarang sudah tidak usah PNS lagi. Kita harus mencari hidup dengan kebanggaan kita, keahlian kita. Keahlian kita mengajar ya kita mari berjuang di arisan itu saja. Saya itu anak saya saja orang tak rangsang supaya mereka jadi PNS karena memang sulit dan nampaknya memang butuh bersaing yang sangat kuat dan memikirkan itu berhari-hari berbulan-bulan bertahun-tahun itu muspro tentang energi. Juga kita berpikir saja keterampilan kita yang kita punya ini mari kita aktifkan di sisi lain. Tuhan itu kan maha kaya, orang mungkin nak awal diri Tuhan itu hanya berpihak pada PNS yang non-PNS juga diberi kasih sayang sama. Ini kepercayaan saya pada Tuhan saya. Jadi insya Allah kita itu akan diberi jalan, akan diberi kelonggaran, akan diberi kemakmuran lewat jalan lain. Jadi nek iso ya PNS ya bagus, tapi tidak usah terlalu diharapkan nanti seperti ini. Apalagi kan usia penyiaran ini sudah tidak menunggu. Ya sudah sekarang kita balik setir, kita tidak usah menunggu apa ya. Kita mencari hidup kita lagi. Tentunya tidak hanya skup Jawa Tengah, tidak hanya skup Pulau Jawa. Pengatanya di luar Jawa itu kurang guru seperti guru SMA itu ya lulusan SMA itu banyak di Buton, di Seram, di Papua itu ya. Berarti kan memang kurang. Kita itu hanya terpaku di wilayah itu ya wong tuane nek kene, wong tuane ya tanggane, ya Pak Ane cilik ya tangga desa. Itu yang menyebabkan kita jadi kurang berpikir luas. Kemarin kita buka paradigma kita bahwa nanti diharap di lain tempat, tidak hanya di Pulau Jawa. Dari sekian tahun sudah kami sampaikan data semenjak kami di kabupaten itu sebenarnya sudah masuk. Contoh kecil di Kebumen itu per tahun 2012 itu data GTT-PTT itu kurang lebih 4.000 dari jenjang SD sampai SMP. Namun pengelolaan manajemen setiap Pemda ini berbeda, Pak. SD sampai SMP. Iya, sampai SMA tahun 2012, Pak. Sebelum tahun 2016 kami ditarik ke provinsi. Sehingga harapan kami, saya sepakat dengan Bapak yang di sebelah barat mengatakan kalau kemudian pemerintah dari jajaran pemerintah daerah sampai pemerintah pusat ini belum mencoba membuka mata, hati dan mata secara kasat mata, nggih Pak, maka nasib kita ini diambang tanduk. Sekolah sampai tahun 2023 pensiun besar-besaran, kalau kemudian kami yang tidak membantu, jelas itu lumpuh, Pak. 35 plus ini ibarat orang main jualan, Pak, brandednya sekarang. Harus terselesaikan sekarang. Pemerintah itu mau tidak mau harus menyelesaikan kami.
jalurnya kami butuh kepres dari presiden. Tidak ada kata lain. Itu hanya rintihan kami. Kalau Bapak sebagai orang tua kemudian tidak mengakomodir harapan itu, kami mau kemana? Mau ke PGRI, paling PGRI juga jalur non-formil. Sedangkan yang formil ke pemerintah langsung itu hanya di Kadis. Sehingga dengan kerendahan hati dan ketulusan jiwa kami, kalau tidak tulus Pak, hari ini nyatakan Jawa Tengah lumpuh Pak, mundur semua. Kami bikin surat pengunduran diri, lumpuh Jawa Tengah. 35 tahun guru GTT PTT, kalau kemudian itu tidak diayomi oleh dinas, kami berharap ada kebijaksanaan yang sama-sama kemudian sekolah berjalan, pemerintah juga melindungi kami dalam hal ini menuju Rakornas Pak. Sehingga harapan secerca harapan itu yang kami ingin torehkan di Pemprov Jawa Tengah, ingin mengurangi kerja Bapak untuk dalam hal kecil nggak Pak, mengelola materi ketika nanti kami dikepreskan. Kenapa? Ketika kami dikepres, selesai dengan kepres kemudian diangkat menjadi PNS, otomatis biaya daerah itu terkurangi Pak. Sebetulnya ini sudah dipikirkan jauh-jauh Pak Sumeri datang. Pak, ini anak-anak musim more titipan dari pemilik tanah sekolah, titipan dari komite, dan tidak linear itu piye gitu Pak Sumeri sudah pernah menyampaikan begitu. Tapi saya data yang kemudian baru tahu sekarang ini, ditambah dengan tadi ya, dalam 5 tahun atas. Hanya saja kami ini kok hanya diberi kewenangan untuk mengurus yang SMA, SMK, SMP. Walaupun demikian, untuk yang SD SMP tidak usah kecil lagi, karena Bupati Jawa Tengah, Wali Kota Jawa Tengah itu kan tetap dibahas dari Pak Gubernur. Maka kami segera minta datanya untuk yang SD, SMP tadi, supaya bisa kami komunikasi. Paling tidak itu ya diajak rapat. Ini ternyata wargamu ada yang seperti ini kok tidak pernah dilaporkan gitu loh. Nanti kan itu nanti ada kebijakan sebelum terpres atau apa ya yang sesuai lah kalau menurut sesuai. Oke, ini Bapak Ibu, kami punya forum dengan Kepala Dinas Kabupaten Kota. Jadi mudah-mudahan dalam waktu minggu depan atau itu kita bisa berkumpul agar mereka membawa data itu. Nanti kita kolektifkan di sini. Kemudian data dari yang di bawah provinsi berapa, yang di bawah SD, SMP, dan sekolah yang sederajat itu berapa, sehingga nanti kita bisa kolaborasi. Kita akan lihat sebenarnya berapa permasalahan yang ada di Jawa Tengah itu. Untuk yang total GDP berapa, kami kan tidak tahu Pak, tidak punya datanya itu. Kalau yang di provinsi kita tahu, cuma 12.000 tadi. Tapi yang di kabupaten kota mungkin kondisi beda-beda Pak. Nanti biar mereka membuat data itu, karena kita sudah butuh untuk diskusi masalah PPDB online, kemudian persiapan ujian, sehingga nanti kita ada rapor untuk kepala dinas itu. Nah, Bapak Ibu membantu tadi, nanti kepala dinas saya minta juga membawa data tentang honorarium diberikan oleh kabupaten kota kepada guru-guru. Nah, pentingnya juga memberi kami, sehingga kami cross check benar pura pengakuan. Karena kita kan tidak bisa ngecek Pak, realnya kan yang diterima oleh guru, tapi mungkin pengakuan tidak diberikan sudah memberi nanti gitu. Nah kalau itu kan disampaikan, oh Kebumen ngasih 250, Banyumas berapa 500, Sragen 250, nanti kita bisa punya datanya. Karena memang kami juga ingin berbicara hal lain juga tentang kependidikan. Karena ini selama ini dinas kabupaten kota seperti kehilangan induk setelah tidak berhubungan lagi dengan kita akan rajut kembali. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Jadi ini membuka perhatian kami untuk bisa menghitung jumlah itu berapa, sehingga nanti potensi itu berapa kami sampaikan ke Pak Gubernur. Nah, panjenengan monggo silakan berrapornas, nanti support kita dalam sisi lain. Ya tentu kami di lingkup Jawa Tengah dulu. Kalau yang luar Pulau Jawa Tengah, luar Jawa Tengah tentu menjadi kewenangan gubernur lain.
bupati lain. Saya kira itu yang mungkin bisa kami jawab dari pertemuan ini. Pasti kami akan diskusi. Kami juga akan melihat persis laju PNS kita seperti apa, turunnya seperti apa. Mau kita lihat juga. Sekaligus kami secara baik tertulis maupun secara visual itu kalau memberikan dukungan kami untuk Rakornas. Ya kita mendukung. Jadi kita mendukung untuk kan perpres itu kewenangan gubernur ya, kewenangan presiden kan. Jadi kalau dia presiden mengeluarkan ada masalah gitu. Ya Pak, tapi yang Jenderal sampaikan tadi untuk data GTT PTT tadi terpisah antara umur 35 atau asal GTT PTT Pak yang dalam waktu dekat panggilan minta dari Dinas Kabupaten Kota itu. Data kami itu terpisah apa jadi satu dengan GTT PTT ya? Total aja rata-rata dipisahkan, yang 35 berapa gitu. Dipisahkan Pak. Kami kan nggak punya datanya ya kabupaten. Dipisahkan gitu ya. Misalnya dari diberi misalnya Boyolali 7.000. Nah, itu sing 35 periode dan sebagainya kita kan nggak tahu. Ya, untuk SD itu bagaimana Pak? Tetap didata. Ya. SD SMP didata semua. Yang 35 plus Ya. yang 35 plus dan yang Jadi data BTT SMA, SMK, SLB negeri berapa yang sudah 35 plus. Iya. Masih data bisa Dan itu disediakan juga. Jadi saya nggak bisa langsung nanti karena ada efek hukumnya. Jadi biar Pak Bambang itu dikasih Pak Bambang. Saya kajinya dulu ya. Saya ya. Kurang Pak? Udah mulai? Iya. Kita 30 lah, Jumat kemarin kita sudah dipanggil oleh Pak Gubernur pas ada acara di Kaligarang di sana, dan Pak Gubernur sangat mendukung gerakan kami karena nasib kita kan tidak akan berubah kalau kita tidak merubah nasibnya sendiri. Hanya pesan dari Bapak Gubernur, kalau bisa Rakornas di monggo, Rakornas maupun untuk organisasi di monggo, yang penting jangan sampai untuk demo gitu. Karena tugas kita adalah untuk jangan sampai terjadi seperti yang di Pemalang kan, Pemalang untuk menuntut bupatinya untuk UMK kan sampai Ya, saya kira kalau hasilnya sama, panas-panas, berrepot-repot jadi jalan ya. Karena nanti yang dipilih hasilnya kan sama. Makanya kan kita santun, kita kongres untuk menuntut presiden untuk mengeluarkan kepres. Jadi kita tidak demo. Yang di Pemalang kemarin yang Iya. Pak Ganjar kemarin mengatakan jangan seperti yang di Pemalang. Ya, baru tahu ini ya, kalau ada persoalan ini ya. Jadi ternyata kami ini berarti kurang banyak. Ini sebuah fakta yang terjadi bahwasanya di tenaga honorer baik guru maupun tenaga pendidikan ternyata ada usia yang di atas 35 tahun dengan masa pengabdian lebih dari 15 tahun atau bahkan 15 tahun ke bawah. Minimal 10 tahun Bapak. Minimal 10 tahun. Minimal 10 tahun. Tapi sudah 15 tahun. Minimal sudah 15 tahun. Artinya ini memang ada dilematis Pak. Di satu sisi di lokasi di atas itu pengen ASN 2019-20 ini yang generasi milenial, otomatis itu meminggirkan kami. Kami bukan berarti tidak mau pikir Pak, kami sadar diri. Tetapi bagaimana perjuangan kami selama ini? Kok dengan tiba-tiba termentahkan? Kalau dari di kelas itu pengen yang itu yang dipikirkan Pak Juwer itu. Ya, satu catatan yang perlu Pak Juwer garis bawahi, kami kompak dan kuat Pak. Ini Pak. Kami kompak dan kuat. Tapi kalau saya pikir gini, Bapak Ibu jangan ngajak beri seperti ini ya, kiranya ini. Ojo nantang perkara. Jangan perkara. Nanti itu mungkin nanti pemerintah memutuskan mencari PNS baru. Apa milenial kan repot juga gitu loh. Jadi mungkin tidak mau diancam mengancam, tapi saya kira kami kan juga menanggapi juga sudah positif Pak ya. Karena jenengan masih memojokkan kami terus dengan anu ya mungkin apa istilah kayak ngajak break gitu loh Pak. Tidak Pak. Bahasa beliau saja. Beri itu ya sapi. Apa? Ada nomor kategori kelompok. Apa? Tidak linear. Tahu saya hanya tidak linear. Ternyata ada yang Semuanya linear tidak ada. Ya, saya kira begitu ya. Mohon maaf ini diredam dulu teman-teman. Saya akan berbagi keras dengan Pak Juwer. Saya yakin akan lakukan ini. Insya Allah akan saya lakukan ini.
tambahan sedikit aja Pak, hanya 2 kalimat saja. Tadi masalah rakornas masalah kalau ini masih maka oleh Pak Jody, Pak karena ini sudah saya hanya menyisipkan sebuah kalimat saja. Kalau itu ada pelatihan. Ada Pak yang di sekolah negeri itu dari tahun 2017 pertama PVG Darjat itu sudah ikut sampai sekarang beberapa sertifikasi, tetapi yo apa ya kayak US Guru saya udah jadi berkuasa sampai tapi ini kita juga iya Pak, kita belum dapat ini istilahnya dari apa yang diterapkan selama ini di TPD itu, contohnya saya Yuleka, ya itu yang udah lah tuh Pak. Pak Bambang ini kalau saja, Pak, kita membuat pernyataan untuk mendukung itu yang nomor 2 kita oke. Kita prinsipnya seperti, tapi yang nomor 1 itu kan sudah ada aturan Pak Bambang. Kita sebagai saya Jumeri Kadisdikbud Prof Jateng mendukung pelaksanaan Rakornas guru dan tenaga kependidikan non kategori yang lebih dari 35 tahun untuk memohon kepada Bapak Presiden bisa membuat kepres yang memikirkan nasib dari honorarium di atas 35 ini. Kemudian juga mendukung himbauan kepada seluruh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk bisa memberikan honor yang layak setidak-tidaknya sesuai UMK kabupaten kota masing-masing. Terima kasih. Kepres.